Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan ajak teman-teman sekalian, mari kita jalan-jalan menuju ke sebuah tempat bersejarah di Kepulauan K. Namanya adalah Makam Raja Tabtut Ohiwur. Oke, ini adalah tempatnya. Lokasi tempat ini berada di Womarer, tepatnya di desa atau Ohiletbuan. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat ini. Ini adalah tampilan bagian depannya. Nah, di depan sini ada sebuah papan nama yang bertuliskan tentang ini Taman Wisata Makam Raja Ohiwur atau Raja Tabtut. Oke, ini adalah tampilan dari depannya. Sebentar kita akan masuk ke dalam dan melihat secara lebih detail Makam Raja Ohiwur atau Raja Tabtut. Nah, ini adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbang masuk ke dalam lokasi makam keramat Raja Ohiwur atau Raja Tabtut. Mereka ini adalah orang-orang yang datang dari Bali. Nah, sekali lagi kita masih berada di bagian depan. Kita mencoba melihat secara lebih detail. Ini pembatas atau pintu gerbang untuk masuk ke dalam makam Raja Ohiwur. Nampak saya berdiri di sebelah sana itu. Oke, kita masih berada di depan. Sebentar lagi kita akan masuk. Jadi gambar atau video ini diambil dari drone untuk melihat secara lebih detail apa saja yang ada di makam Raja Ohiwur. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam dan ini adalah makamnya. Dari dalam catatan sejarah itu dikatakan bahwa Halai Kasdeu, mereka datang dari Bali, mereka masuk ke dalam Teluk Pat Bal Surbai, dan kemudian mereka berjalan terus sampai masuk ke tempat ini di Womarer Ohiwur. Lalu kemudian mereka tinggal di tempat ini, namanya adalah Womarer, dan kemudian mereka bergabung bersama dengan warga masyarakat di tempat ini di Womarer. Nah, sebelum masuk ke sana kita lihat dulu. Nah, ini adalah makam Raja Ohiwur terlihat dari atas. Oke. Nah, dari ketinggian kita akan melihat secara lebih utuh makam Raja Ohiwur. Nah, semua serba alami di sini. Jadi teman-teman sekalian, pohon-pohon yang ada di sekeliling atau di lokasi ini tidak boleh ditebang sembarangan. Dan sebagai informasi, kalau teman-teman datang ke tempat ini, Anda harus menjaga sopan santun, menjaga mulutmu untuk tidak boleh meso-meso atau dalam bahasa daerah di sini orang tidak boleh memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor, tidak boleh meludah atau ya buang air kecil dan besar di tempat ini, karena tempat ini keramat. Sama seperti tempat-tempat lainnya, pasti ada larangan-larangan tertentu yang harus ditaati oleh setiap pengunjung yang datang.
sebagai sebuah bentuk penghormatan kita terhadap mereka yang sudah berjasa pada zaman dulu. Ya, saya pikir ini normal, sama seperti tempat-tempat wisata budaya dan juga adat istiadat di tempat-tempat lain. Nah, ini dipenuhi dengan pohon-pohon bakau di sekeliling kiri dan kanan, depan dan belakang, semuanya dikelilingi oleh pohon-pohon bakau. Dan juga di bagian belakang sana, bagian pintu depan sana dipenuhi dengan kelapa-kelapa. Nah, ini adalah pohon-pohon bakau karena memang makam ini terletak di pinggiran pantai. Nah, ini adalah pintu masuk kalau teman-teman dari Desa Letuan mau menuju ke Womarer atau makamnya Raja Ohiwur melewati jalur pantai, maka ini adalah jalan masuknya. Oke, laut hari ini lumayan teduh, jadi Anda bisa masuk di tempat ini lewat jalur pantai, dan ini gerbang masuknya. Sekali lagi, tempat ini berada di Womarer, tepatnya di desa atau Ohoiletuan, Kecamatan Kei Kecil, Kei, Maluku Tenggara. Nah, perahumu pasti akan berhenti di sana dan kamu pasti akan melewati tempat ini. Ini gerbangnya untuk masuk. Ini gerbang masuk ketika teman-teman datang ke tempat ini dari jalur laut. Nah, ini makamnya. Dari ketinggian kita bisa melihat. Jadi halai kasdeo mereka datang ke tempat ini, ke Womarer, dan kemudian mereka tinggal di sini bersama warga masyarakat dalam waktu yang cukup lama, beberapa generasi. Lalu lahirlah seorang yang namanya Tabtut, dan dia kemudian menjadi raja. Dia inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya hukum adat Larvul Ngabal. Lar artinya darah, vul artinya merah, nga atau nga artinya tombak, dan bal artinya bali. Larvul Ngabal artinya darah merah, tombak bali. Nah, mereka ini datang dari Bali. Ini adalah cerita atau penuturan, dan tadinya adalah makam ini. Womarernya juga masih ada. Maka kisah ini menjadi sesuatu yang tak bisa terbantahkan karena ada cerita dan juga ada bukti-buktinya. Buktinya adalah makam di tempat ini dan juga Womarer yang masih ada sampai sekarang. Dan ini juga termasuk dalam bagian lokasi Womarer, di mana dulu pertama kali mereka datang tinggal di tempat ini, besar di tempat ini, dan hidup bersama warga masyarakat di tempat ini. Oke. Pasti teman-teman akan mengatakan, kenapa tidak dibersihkan saja supaya ini jadi luas dan bisa kelihatan semuanya. Nah, pesan para leluhur supaya pohon-pohon ini tidak boleh ditebang sembarangan, biarkan semua alami, karena memang pada waktu itu para leluhur mereka sangat memperhatikan alam semesta, menyatu dengan alam semesta, sehingga pohon-pohon tidak boleh ditebang sembarangan, karena di situ mereka bisa dapat berlindung. Oke. Di tempat inilah mereka tinggal dan berkomunikasi dengan warga masyarakat, membentuk kerajaan dengan rajanya namanya Rat atau Raja Ohiwur. Rat itu dalam bahasa Kei, dalam bahasa Indonesia disebut raja. Rajanya adalah Raja Ohiwur, Raja Tabtut. Nah, kita lihat detail dari makam Raja Ohiwur ini.
Teman-teman bisa lihat bahwa dikelilingi oleh pohon bakau dan langsung di bibir pantai. Nah, nanti sebentar akan dijelaskan bagaimana walaupun berada di bibir pantai, tapi airnya itu tidak bisa masuk ke dalam lokasi ini. Ya, secara logis memang bagi kita, sesuatu yang tidak mungkin. Karena bagian sini kan pasti airnya masuk. Nah, itu tuh. Tapi di dalam makam itu airnya nggak bisa masuk. Nah, teman-teman bisa menerjemahkan sendiri, berarti tempat ini keramat sama seperti tempat-tempat lainnya yang ya menurut pemikiran kita secara logis wah tidak mungkin, tapi ya begitulah. Lalu teman-teman bisa melihat, nah semuanya masih serba alami, atapnya masih menggunakan atap rumbia. Orang mengatakan atau bertanya kenapa tidak pakai daun seng saja supaya kelihatannya menarik. Nah, jawabannya adalah ya tidak boleh, karena jika menggunakan daun seng atau semen menutupi semuanya ini, maka catatan sejarahnya akan hilang, nilai budayanya sudah hilang. Karena ini juga menggambarkan tentang rumah pada zaman dulu, atau makam juga pada zaman dulu. Maka kita harus tetap menjaga dan melestarikannya, karena ketika menggantikannya maka nilainya akan berkurang. Maka biarkan semua serba alami, tampak dari atas, dari ketinggian kita bisa melihat seperti ini. Nah, kita bisa melihat lautnya di sekeliling makam Raja Hoivur di Womarer, tepatnya di Desa Letuan. Masih sangat hijau di kompleks bagian sini karena memang sudah diingatkan supaya warga masyarakat jangan menebang pohon-pohon di sekitar lokasi ini. Maka sangat-sangat hijau. Nah, Raja Hoivur mereka tinggal di tempat ini, dan mereka bukan saja tinggal di tempat ini, tapi mereka mengajarkan banyak hal bagi warga masyarakat sekitar. Bagaimana cara bertani, bertukang, lalu kemudian bagaimana mempertahankan hidupnya, bagaimana cara hidup bermasyarakat. Itu diajarkan oleh Raja Tatut dan kaum keluarga. Dia kemudian menjadi raja, dan setelah itu dia pergi dan mengangkat raja-raja lain di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Maka ketika Anda datang ke tempat Maluku Tenggara, Anda akan disapa selamat datang di bumi Darfur Ngabal. Begitu ceritanya. Teman-teman sekalian, ini adalah makam Rat Hoivur atau Rat Tatut. Inilah pencipta hukum adat Darfur Ngabal. Mereka datang dari Bali. Setelah mereka tinggal, mereka membentuk desa di sini, membentuk peraturan-peraturan di sini, dan membantu warga masyarakat di tempat ini, mendidik mereka dalam berbagai macam hal, dari kerajinan, tata krama, hukum, adat, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah makamnya. Ini kalau kita ikut jalan laut, maka kita akan masuk di area sini.
pintu masuknya ini. Ini adalah pintu masuknya dan ini adalah makamnya. Nah, satu yang menarik di sini dan kita semua tidak bisa tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami secara tuntas kenapa sampai di dalam sini. Nah, ini kan di pinggir laut, ya toh? Saya masuk aja, ya karena saya adalah anak cucu maka saya bisa masuk. Karena ini adalah moyang kami, sehingga saya bisa masuk dengan bebas. Karena ya kita yang bersihkan ini, kami memperhatikan tempat ini. Nah, yang menarik adalah, nah ini kan sudah ada airnya, air lautnya, ya kan? Karena ini kan laut, ya toh. Nah, airnya kan sampai di sana, sampai di situ. Tapi kok airnya nggak bisa masuk dalam sini? Nah, secara logis harusnya kan airnya kan dia harus di sini harus ada genangan airnya. Nah, jadi bagian sini harusnya ada genangan air, ya toh teman-teman. Jadi seharusnya di bagian sini harus ada genangan air. Tapi anehnya itu, airnya tidak bisa masuk ke sini. Padahal di sini semua. Nah, ini kan langsung di laut. Nah, airnya tuh dia sampai ke sana. Nah, ini kan air lautnya. Nah, ini kan air lautnya. Tuh kan. Kalau ini kan kalau sudah air naik berarti kan dia sampai di sana. Tapi dia tuh nggak bisa masuk di dalam sini. Seharusnya dari dalam tanah itu, lumpur itu akan keluar air sehingga dia akan masuk di sini. Tapi dia tidak bisa masuk. Ini kan air laut. Oke lah, ada tembok. Tapi kan ini kan posisinya di tengah laut gitu loh, maksudnya di pinggir pantai gitu loh. Jadi kan seharusnya airnya dia masuk. Nah, harusnya di dalam sini kan pasti ada ini airnya dari bawah, tapi airnya nggak bisa masuk. Itu artinya Anda bisa tahu sendiri. Luar biasa. Berarti keramat. Ya toh guys, itu. Ya, bagi teman-teman yang ada di K pasti mereka tahu. Oke, ini adalah pintu masuknya. Nah, banyak orang kan bertanya, kenapa sampai tidak dipakai daun seng? Nah, kita masih mempertahankan adat istiadat dan masih mempertahankan warisan leluhur. Karena kalau ini sudah dipakai daun seng, maka nilai kekhasan dari apa yang mereka dulu bawa itu akan hilang. Makanya kita tidak akan pernah menggunakan daun seng. Kita harus menggunakan atap dari daun mulia. Dan harus batu-batunya harus tetap gini. Nggak boleh dicor pakai semen lalu ditutup. Nah, nggak boleh, karena ya dari dulu sudah dipesankan kayak gitu, nggak boleh. Dan rata-rata kubur-kubur tua, kubur-kubur keramat itu nggak boleh dipakai semen, tapi harus dalam bentuk batu-batuan kayak gini, susunan batu-batu seperti ini. Orang kayak bilang ukur. Nah, kayak gini. Jadi itu dia nggak boleh dicor sampai ke membentuk persegi 4, tapi ya itu untuk mempertahankan nilai adat istiadatnya. Oke, ini adalah pohon-pohon bakau. Tentu di sebelah sana itu banyak sekali pekuburan-pekuburan, karena dalam sejarah itu tercatat ini adalah perkampungan, dan pada suatu ketika itu ada kelaparan yang menimpa warga masyarakat di perkampungan ini, penyakit kolera, sehingga banyak orang meninggal. Ya maklum, pada waktu itu tidak ada dokter, perawat, tidak ada rumah sakit, sehingga banyak sekali pekuburan di area sini karena para leluhur kita dulu meninggal, ya tinggalnya hanya di atas bebatuan begitu.
sehingga tempat ini disebut keramat. Kami selalu mendoakan arwah para leluhur ini supaya mereka yang sudah berjasa membentuk hukum adat, kami mendoakan mereka sekalian supaya para leluhur ini mendapat pengampunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga, karena mereka telah berjasa untuk membentuk, mengadakan, dan kemudian mewariskan kepada kami semua generasi-generasi di Kepulauan Kei hukum adat Larul Ngabal. Nah, terima kasih buat kalian semua. Oke, demikian kunjungan kita pada hari ini. Ini adalah tempat keramat, tempat paling sangat amat bersejarah di Kepulauan Kei. Anda datang di Kei lalu akan disambut dengan selamat datang di bumi Kei, bumi Larul Ngabal. Nah, ketika dikatakan Anda datang di tanah Kei, bumi Larul Ngabal, nah inilah tempat pertama yang mereka tuju, Larul Ngabal. Lar artinya darah, Vul artinya merah, Nga atau Nganga artinya tombak, dan Bal artinya dari Bali. Oke, jadi Larul Ngabal artinya darah merah, tombak Bali. Nah, berarti ada orang-orang datang dari Bali. Apa yang mereka bawa, mereka ikut sertakan. Ada Nganga di situ atau tombak di situ. Lalu kemudian mereka tinggal di tempat ini yang disebut dengan Womarer. Nah, sebelah sana sebenarnya. Ada di sebelah sana. Nanti pada video yang lain kita akan mengupas lagi di bagian sana, Womarer, tempat di mana Raja Taptut dan kaum mereka tinggal di sana. Bapaknya mereka, Kasdeu, mereka semua tinggal di sana bersama dengan warga masyarakat. Kemudian dia sebagai seorang raja, Ratu Ohivur atau Raja Taptut sebagai raja, kemudian dia pergi lagi dan membentuk dan mengangkat raja-raja lain di Kepulauan Kei, sehingga muncullah raja-raja di Kepulauan Kei. Itu ceritanya. Jadi terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kalau datang ke Kei, jangan lupa berkunjung ke tempat ini, karena tempat ini adalah tempat keramat. Karena sejarah tentang hukum adat Larul Ngabal itu bermula dari sini, dari tempat ini. Ini dia tempatnya, makamnya. Jadi orang Kei itu, filosofi dari orang Kei itu ada ininya begini. Tom ada dua kata kuncinya, Tom dan Tad. Tom itu adalah cerita dan Tad itu adalah bukti dari cerita itu. Sehingga orang boleh saja bercerita tentang sesuatu, tapi pada akhirnya mereka akan tanya begini, kau bukti mana? Gitu. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya ulangi bahwa di Kepulauan Kei itu kita mengenal dua istilah, Tom dan Tad. Tom itu adalah cerita dan Tad itu adalah bukti dari cerita itu. Maka orang Kei mereka bilang ini, biar kamu cerita, misalnya kamu cerita sejarah tentang ini dan itu, sejarah A, B, C dan lain-lain sebagainya, itu disebut sebagai Tom, berbicara, mengisahkan atau menuturkan. Tapi cerita itu akan disebut sebagai sesuatu yang valid dan dapat dipercaya kalau dia ada tadnya. Tadnya adalah bukti dari cerita itu harus dibuktikan dengan tempat atau ada orang yang masih hidup yang bisa menjadi bukti nyata dari itu, ataukah bercerita tentang, nah misalnya kita kan lagi cerita tentang hukum adat Larul Ngabal, tentang Raja Taptut. Orang boleh bercerita Taptut itu begini dan dia tinggalnya di sini. Tapi kalau tidak ada tad seperti ini, maka akan menjadi percuma. Maka orang boleh cerita tentang Raja Taptut, tapi ingat aslinya ada di sini. Ini makamnya. Maka Tom cerita tentang Raja Taptut, kedatangan mereka itu dikisahkan, dan tad atau bukti adalah tempatnya ini, kuburnya itu, makamnya ini. Nah, orang cerita mereka datang itu tinggal di sebuah tempat yang pertama itu namanya Womarer. Nah, itu cerita penuturan. Nah, tadnya adalah di sana, itu tempatnya Womarer itu. Terima kasih kepada kami semua yang sudah berkunjung di Kepulauan Kei pada hari ini, teristimewa di makam keramat Raja Taptut, Raja Ohivur, pencipta pencetus hukum adat Larul Ngabal. Lar artinya darah, Vul artinya merah,
Nga atau nganga artinya tombak dan bal berarti Bali, maka Ladru Ngabal darah merah tombak Bali, dan kita ini adalah anak cucunya. Salam dari makam Raja Ohibur bersama saya Rawutinuhan dari Letuan Wamarel. Thank you.